Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, semangat terus anak-anak Tuhan. Untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, baik yang onsite maupun yang online. Halo, apa kabar? Semuanya sehat-sehat selalu, semuanya tetap semangat memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau lebih lagi mempersiapkan pikiran kita, hati kita, untuk kita menaikkan puji-pujian, penyembahan, menaikkan rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur kita. Juga terlebih nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa. Begitu sempurna pertolongan-Mu ya Tuhan. Begitu ajaib kasih-Mu terhadap setiap kami Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Bahwa pada hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan untuk setiap kami. Itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar mengenal Kau lebih baik lagi, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kasih kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang turun dan mengalir dalam setiap hati kami. Untuk setiap hati anak-anak-Mu juga yang melihat siaran ini dengan online ya Bapa. Kasih-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang tidak terselami ya Tuhan, mampu hadir dalam kehidupan kami Yesus. Kami siap beribadah ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, tahirkan setiap kami Tuhan. Layakkan kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami datang Yesus. Dan berserah
Lebih lagi sama Dia. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian hormat rasa bagi Dia. Gunung tunduk laut bergelora. Atas perbuatanku selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Setia ada padamu, ada janji setia ada padamu, ada janji setia ada padamu. Mampukan kami Yesus, untuk kami tetap berjalan dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Tolong setiap kami ya Bapa, basuh kami Tuhan Yesus, segala luka, segala kekecewaan, kemarahan, kami mau tanggalkan semua Tuhan. Kami mau hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Tolong setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan, kami patahkan segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami sungguh berkenan di hadirat-Mu Yesus. Kami mau hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan. Karena kami mau hidup kami boleh berkemenangan. Hidup kami lebih dari pemenang, sampai kami menerima mahkota kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, memberikan kepada kami kepekaan Tuhan Yesus. Amin. Untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang selalu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersukacita bersama-Mu ya Bapa. Kami mau terus menari bersukacita bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tetaplah bersama-sama dengan kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Siap menari buat Tuhan Yesus. Tetap berdiri, masih kuat ya kaki-kaki kita ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan setiap kita. Jadi kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Tuhan,
kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita. Hari ini, hari yang telah kita disatukan, hari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah kita disatukan, hari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, hari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, hari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, bersuka kita. Namanya bersuka, tapi wajahnya cemberut, gimana sih? Coba kasih tos kanan kiri, bilang bersuka dalam Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan tetap bersenyum ya. Amin. Walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya problem, walaupun kita ada yang dirasa-rasa, tetap bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Setiap kita boleh mendengarkan suara kami, memanggil semua obatnya yang tidak dia. Haleluya. Suara nafsi ini memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk mendengarnya. Dengarkanlah suara nafsi ini memanggil semua umatnya. Mereka Tuhan bersatu bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita, gunakan semua senjata oleh Raja Kudus. Api kemuliaan tercurah dari surga, peduli kami semua, bangkitlah dari dahulu. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kita akan pada dunia.
Kita siap ya jadi anak-anak Tuhan untuk memberitakan pada dunia bahwa apa? Yesus adalah Raja. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hamba-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada hari ini juga kami boleh mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, supaya kami boleh diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, kekuatan, dan terberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Sebab hidup ini bukan hanya dari roti saja, tapi kami butuh firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau bersenang-senang Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau bersenang. Terima kasih Yesus. Maka kuat roh dan jiwa. Sebab hanya firman dan Tuhan Yesus yang menguatkan yang kami dalam keadaan apapun bahkan hamba sekali di titik terendah Ku percaya Kau akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, haleluya. Dengan sayap-Mu ku dapat terus terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, yes, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Dari tempat ini kami terus mengucap syukur. Kami bawa korban syukur kami ke hadirat. Lewat nyanyian, pujian, penyembahan kami, biar boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kami boleh bersatu hati di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah. Kami boleh menikmati hadirat. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur buat lawatan, buat jamaah, buat urapan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Inilah waktu-waktu, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami selalu ada bersama dengan Engkau di dalam hadirat. Urapi penuhi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan sebagai penyambung lidah. Hamba-Mu tanggalkan semua pekerjaan. Taruhlah hikmat, pewahyuan yang baru. Biar Roh Kudus yang bekerja. Sampaikan Tuhan isi hati. Sampaikan di tempat ini. Kami mau mendengar suara lewat lidah bibir mulut hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kuduskan, tahirkan hamba-Mu. Hamba-Mu minta perkenanan di dalam nama Tuhan Yesus. Alih-alih Roh Kudus, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Saudara banyak, saat sore hari ini kita diberkati Tuhan. Angkat tangan kita saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kita bersyukur sampai hari ini saudara dan saya kita boleh selalu mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Ya, ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini saudara, satu hal Tuhan nyatakan di dalam Amsal 1 ayat 32. Yuk kita buka ayatnya. Amsal 1 ayat 32. Saya mau beri judul firman Tuhan sore hari ini, jangan pernah menunda-nunda. Ya, jangan pernah apa? Menunda-nunda. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah pilihan. Mana yang mau saudara pilih? Mari kita baca 2-3. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Apa saudara keengganannya? Kadang-kadang kita selalu malas, menunda, ya. Lanjut, dan orang bebal akan dibinasakan oleh apa? Kelalaiannya. Saudara, firman Tuhan saat sore hari ini, malam hari ini, saudara mengingatkan buat saudara dan saya. Sebab orang yang tidak berpengalaman itu akan dibunuh tanpa kita sadar, saudara. Oleh apa? Oleh kemalasan kita, oleh keengganan kita, ya. Oleh apalagi saudara, seringkali kita menunda-nunda. Ya, hari ini yang Tuhan katakan begini, anakku yang kukasihi, kita nggak cukup percaya aja sama Tuhan Yesus. Seberapa banyak di sini yang percaya Tuhan? Angkat tangannya. Kita percaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan katakan, nak, tidak cukup engkau percaya. Tuhan mau saudara dan saya kita terus lebih lagi di dalam pengiringan hidup saudara dan saya ketika kita mengikut Yesus. Kita bukan stagnasi diam di tempat. Tapi Tuhan katakan, ayo anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini kita mau melangkah maju. Melangkah, bekerja, dan taat pada tuntunan dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bukan hanya percaya Yesus, tapi kita mau berubah sebagai orang-orang yang percaya, tapi hidup kita
Kita mau hidup saudara, dan selama Tuhan diberi kesempatan, itu anugerah. Kita pergunakan dengan baik waktu-waktu yang Tuhan beri. Saya melihat banyak berita, dan saya pernah menyampaikan buat saudara dan saya di tempat ini. Ketika kita berdoa, kita dapat tuntunan di bulan apa ya? Saya udah beritahu saudara, bahwa banyak orang yang dipanggil Tuhan. Kita terus perangi roh maut, kami patahkan, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya di tempat ini, selama Tuhan masih memberi saudara nafas kehidupan, mari kita mau terus bekerja. Kita mau terus melangkah maju di dalam tuntunan Tuhan. Belajar anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi orang percaya yang punya kepekaan. Katakan kiri kananmu, punya kepekaan. Amin saudara. Kadang Roh Kudus sudah berbicara sama kita. Roh Kudus telah menuntun, membimbing, mengarahkan setiap hidup kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, melakukan kebaikan, melakukan untuk melayani, melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita, melakukan menjadi kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, seringkali kita menunda, kita enggan, kita malas. Dan ini kata firman Tuhan, orang bebal akan dibinasakannya. Oleh apa? Kelalaiannya. Seringkali kita nggak sadar, kita lalai akan firman Tuhan, kita lalai akan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Kita tahu firman, tapi kita tidak mau melakukan dalam hidup kita. Hari ini dengar baik-baik. Kalau Tuhan memerintahkan bagi saudara dan saya percaya Tuhan pasti memberi kemampuan buat hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Tuhan pasti memerintahkan, pasti terlebih dahulu Tuhan beri kemampuan. Tuhan perintahkan, nak, di penghujung akhir zaman ini ayo maju, melangkah, melayani. Tuhan kasih kemampuan enggak? Pasti Tuhan kasih kemampuan. Saya sangat belajar dari Musa saudara. Saat Musa, Tuhan perintahkan Musa, engkau pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat Tuhan berbicara sama Musa, saat Tuhan berfirman memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel, Musa gak menolak. Musa gak ragu saudara. Musa gak menyangka, Tuhan yang lain aja. Bahkan Musa juga gak pernah bilang, Tuhan aku gak bisa, aku gak mampu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia gak pernah berkata seperti itu. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, pimpinlah, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita belajar hari-hari ini, di akhir zaman ini kita belajar. Yang pertama kuncinya kita taat. Katakan kiri kananmu, taat. Taat, dengar apa yang Tuhan perintahkan. Taat apa yang Tuhan suruh buat hidup saudara dan saya, kita lakukan saudara. Bukan hanya kita mendengar, tahu perintah Tuhan, tapi kita gak kerjakan dalam hidup kita. Tapi hari-hari ini Tuhan katakan, nak, ketika aku memerintahkan kepadamu, pasti aku memberi kemampuan buat engkau. Ketika saudara diperintahkan Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara pasti Tuhan beri kemampuan buat hidup saudara. Tapi seringkali kita menolak. Nanti jadi WL ya, enggak lah, minggu depan aja, bulan depan dah, tahun depan saya pasti jadi WL. Jadi singer ya, enggak, suara saya jelek. Seringkali kita menolak. Tapi dengar, Tuhan katakan, ketika Tuhan memerintahkan buat saudara dan saya untuk dapat dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja di dalam pelayanan, pasti Tuhan sudah memberikan kemampuan buat saudara. Amin saudara. Karena Tuhan tidak melihat siapa saudara. Tuhan tidak melihat kehebatanmu. Tuhan nggak melihat siapa engkau, kedudukan jabatanmu, tidak. Yang Tuhan lihat hatimu. Karena kau berharga di mata Tuhan. Kau mulia di mata Tuhan.
Makanya Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Makanya hari ini dengar baik-baik. Inilah waktunya Tuhan memilih memanggil setiap saudara yang ada di tempat ini untuk berjalan bersama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika engkau taat, apa yang kau lakukan, kau perbuat dengan ketaatan, maka engkau akan mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan beri dalam kehidupan. Musa mengalami kemenangan enggak? Mengalami kemenangan. Dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memperoleh sukacita kemenangan yang besar. Puji nama Tuhan. Begitupun dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mulai pertama tadi saya katakan kita mulai taat sama Tuhan. Mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Belajar peka. Sekali lagi, belajar apa? Peka. Jangan pernah menunda-nunda. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Inilah waktu kesempatan buat hidup saudara lebih-lebih lagi di dalam ketaatan. Seberapa banyak di tempat ini yang merindukan kita memperoleh kemenangan, janji Tuhan, berkat Tuhan, yaitu keselamatan kekal. Saudara akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan beri buat saudara. Hari ini yang Tuhan katakan buat saudara dan saya, jangan pernah menunda-nunda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Karena Tuhan gak pernah melihat siapa saudara. Yang Tuhan lihat, engkau adalah biji matanya Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan. Oleh sebab itu mari, sebagai alat-alat yang mau dapat dipercaya oleh Tuhan, hari ini, yuk belajar taat seperti Musa. Musa gak ragu ketika Tuhan bilang, Musa pimpin ya bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika Tuhan bicara memerintah Musa, Musa gak ragu loh. Sedikit pun gak ada keraguan. Musa gak bilang, aduh Tuhan saya gak mampu, saya gak bisa Tuhan. Taruh berat. Tapi seringkali kita mengeluh, saya gak bisa, saya gak mampu Tuhan. Taruh sukar, taruh sulit. Tapi dengar baik-baik, Musa tetap taat apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Amin saudara. Seberapa banyak kita mau belajar seperti Musa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita mau taat, kita mau setia, kita mau lebih lagi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ada amin saudara. Jangan seperti Saul. Saul kehilangan kerajaan. Hati-hati saudara. Saul kehilangan kerajaannya yang dia pimpin. Kenapa? Karena Saul tidak taat. Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya Saul kehilangan kerajaan. Hati-hati dalam hidup kita. Saat Tuhan mau mempercayakan hidup saudara, mari hari ini ada komitmen. Saya mau Tuhan, selama saya hidup saya mau jadi berkat. Ada amin? Jangan kita menerima berkatnya doang, ya. Tapi hidup kita mau menjadi berkat. Untuk siapa? Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk siapa? Bukan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dialah Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hidup ini kesempatan. Hidup ini anugerah. Kita diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita boleh menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Di luar sana banyak orang yang belum mengenal Yesus. Yuk, lewat hidup kita bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Jangan berkata, itu kan tugasnya Bulani sebagai hamba Tuhan, bukan tugas saya. Tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan mengurapi setiap hidup anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mengenal setiap
anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara? Seberapa banyak yang mau mengalami kemenangan seperti Musa? Seberapa banyak saudara yang mau menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan? Seberapa banyak di tempat ini saudara hidup ini pilihan? Ataukah engkau seperti Saul yang kehilangan kerajaannya? Kehilangan kepercayaan yang dari Tuhan? Tidak. Kita mau tetap taat, setia, takut Tuhan. Kita mau mentaati segala perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Itu lewat kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mengajarkan buat saudara dan saya. Yuk kita buka di dalam 1 Samuel 15. Ya, kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 15. Yuk ayat 22 sampai 23. Kita baca firman Tuhan ini saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan apa saudara? Korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengar baik-baik ya. Di sini dikatakan apa saudara? Mendengar suara Tuhan itu lebih baik. Makanya belajar peka. Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Lakukan, kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Taat apa yang jadi perintah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik. Jadi Tuhan ajarkan bagi setiap kita untuk selalu memperhatikan ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan di mana firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan firman Tuhan itu berlalu begitu aja. Setiap hari Minggu kita dengar, tapi musik masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Mari kita menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan berkata kita mengampuni, kita harus mengampuni. Ketika firman Tuhan berkata kita harus mengasihi, kita belajar mengasihi. Lakukan itu di dalam kehidupan kita. 23 kita baca. 23. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti apa? Penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Hati-hati. Seringkali kita menolak firman. Jujur saudara, saya mau tanya, saudara suka nolak firman nggak? Suka. Ketika firman Tuhan kata, nak belajar untuk memaafkan, mengampuni. Tapi kita nggak bisa untuk mengampuni. Susah. Susah bu. Udah sakitnya itu, waduh. Ngelihat mukanya aja udah sebel baru-baru mengampuni bu. Susah. Berarti kita menolak firman nggak? Menolak. Hati-hati loh, ini sepele. Ini firman. Benci dibesarin daripada cinta. Kasih dikurangi. Hati-hati. Kasih dalam hidup saudara harus ditambahkan. Amin. Jangan kita seperti orang yang percaya sama Tuhan, tapi kita jujur, kita seringkali menolak firman Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengasihi, boro-boro. Tapi kita mengutamakan apa? Apa saudara? Mengasihi atau membenci? Membenci nomor 1. Aduh, saya mah sebel pisan sama dia teh. Selalu apa yang dikerjakan, dilakukan dia itu selalu salah. Betul nggak? Kalau benci sama orang, ayah, sekalipun dia berbuat baik selalu selalu salah saudara. Hati-hati. Jangan main-main. Ini waktu perkenanan Tuhan loh. Hari-hari di akhir zaman ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Inilah waktu-waktu perkenanan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Inilah kesempatan, waktu-waktu penyelamatan yang Tuhan buka buat hidup saudara dan saya. Ini anugerah
masih terbuka buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk bertobat. Untuk apa? Untuk berubah. Untuk apa? Untuk mengampuni. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Gampang khotbah. Gampang gak saudara? Saya gampang khotbah saudara. Untuk melakukan firman ini saya perlu keterbukaan hati saya sama Tuhan. Beri saya kemampuan Tuhan untuk saya bisa mengampuni orang yang melukai hati saya. Jangan kita menolak firman. Seringkali firman Tuhan katakan jangan menipu, tapi kita suka nipu. Menolak firman gak saudara? Menolak firman, hati-hati ya. Kita lakukan firman Tuhan ini, karena firman ini tuntunan dalam setiap langkah hidup kita. Ini perintah Tuhan buat hidup saudara dan saya. Hari ini saudara, kita mau mengadakan perubahan dalam hati kita, hidup kita. Kita mau lakukan firman itu dalam hidup kita. Kita mau melangkah untuk maju di dalam Tuhan, berubah, melangkah maju di dalam pelayanan. Hari ini kita mau memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Kalau saudara tidak mau dikatakan orang yang menolak firman Tuhan, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Seberapa banyak di tempatnya yang punya musuh, angkat tangannya? Gak ada yang angkat tangan. Puji Tuhan. Gak ada yang punya musuh ya. Kita semua di sini family, keluarga. Jangan sampai firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang menolak firman. Hati-hati. Ketika Tuhan katakan untuk engkau mengampuni seseorang, kita ampuni saudara. Mulai hari ini, inilah waktu perkenanan Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ada amin saudara? Amin. Perbaiki. Hidupi di dalam pertobatan. Hidupi firman Tuhan ini dalam hidup kita. Nggak gampang bu, betul. Tapi kita punya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ketika saya memilih, saya mau Tuhan menghidupi firman dalam hidup saya. Tuntun saya, bimbing saya, arahkan saya. Agar saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Mungkin saudara bosan ya kalau saya berdoa selalu saya berkata, Tuhan pimpin, tuntun, bimbing saya, arahkan saya setiap langkah hidup saya agar saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Saya selalu memperkatakan itu saudara. Kenapa? Karena saya sadar saya punya keterbatasan. Saya masih manusia, punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan orang-orang yang mau membuka hatinya buat Tuhan, buat firman-Nya, dan tidak menolak firman Tuhan dalam hidup. Makanya hari ini Tuhan katakan, seringkali kita menunda. Amin saudara. Untuk mengampuni seringkali kita menunda. Nantilah Tuhan ya. Nanti Tuhan saya belum sanggup untuk mengampuni, untuk memaafkan, nanti ajalah Tuhan. Seringkali kita menunda. Tapi jangan menunda. Seringkali kita menunda, kenapa? Karena ada rasa takut. Yang kedua, ada rasa nyaman di dalam hidup kita. Toh saya tidak memaafkan, tidak mengampuni, saya biasa-biasa saja. Nyaman nggak? Tetap nyaman. Ya. Saya nggak mengalami apa-apa kok. Saya membenci dia, saya tidak mengalami apa-apa kok. Saya nyaman-nyaman aja. Yang penting saya nggak ketemu dia. Hati-hati. Kita jangan menjadi orang yang seperti pendurhaka, sama dosa bertenung, kedegilan hati, seperti penyembah berhala. Jadi bukan hanya menyembah berhala, percaya kepada bukan pada Tuhan Yesus, pada Allah lain. Tapi hari ini dengar baik-baik. Mari keluar dari zona nyaman.
Hanya hati saudara yang tahu apakah engkau bisa, ataukah engkau mau, ataukah engkau sudah mengampuni, memaafkan orang-orang yang mengecewakan. Balik lagi, hidup ini adalah pilihan. Dengar baik-baik, kalau sampai hari ini saudara ada hidup, itu anugerah. Katakan kiri kananmu, itu anugerah. Itu kesempatan. Tuhan masih beri kesempatan untuk saudara bertobat. Tuhan masih beri kesempatan untuk saudara berubah. Tahun ini tahun perkenanan, saya bilang, tahun penyelamatan. Kalau sampai hari ini kita masih bernafas, masih hidup, itu anugerah. Supaya kita hidup berkenan di hati Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Di dalam tuntunan bulan apa ya, saya masih ingat saudara. Minta terus perkenanan Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan, saat kita dipanggil pulang, Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal engkau. Nyala daripadaku. Tuhan kan saya melayani, Tuhan kan saya beribadah, Tuhan kan saya setiap minggu selalu bawa firman. Tapi Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena engkau menolak firman. Ketika aku suruh mengampuni, nggak mengampuni. Suruh memaafkan, tidak memaafkan. Suruh bertobat, tidak bertobat. Suruh melayani, tidak melayani. Buang waktu katanya. Menunda. Wow. Tapi hari ini saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah berkata minggu depan. Jangan pernah keluar dari mulut kita bulan depan. Jangan pernah keluar dari mulut kita tahun depan. Hari ini ambil keputusan. Buka hatimu. Jangan melewatkan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup. Untuk melayani. Untuk maju di dalam Tuhan. Saya mau ingatkan yang kedua. Jangan pernah kehilangan kesempatan di dalam hidup saudara yang Tuhan beri. Untuk bertobat, untuk melayani, untuk hidup sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar punya kepekaan. Yang Tuhan ingatkan hari ini buat saudara dan saya. Ini firman, pedang bermata dua. Buat saudara juga buat saya. Ini Tuhan lagi bicara juga buat saya. Tuhan katakan, Tuhan siapkan hidup saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, siapkan hidupmu hari ini untuk hidup lebih di dalam perkenanan Tuhan. Sadar diri, jangan kita dosa yang menghambat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati-hati. Mari saudara, jangan biarkan. Tadi firman Tuhan katakan, kelalaian itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kelalaian kita, penundaan kita itu menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. 2 Korintus 6 ayat 2. Kita baca yuk bersama. 2 Korintus 6 ayat 2. Ingat, waktu ini adalah kesempatan. Kita baca ya, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku apa? Berkenan. Ingat ya, waktu sekarang ini waktu percepatan, ya. Yang kedua adalah waktu perkenanan Tuhan. Ini firman-Nya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan apa saudara? Mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan. Di akhir zaman ini, dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Di akhir zaman ini saudara, inilah waktu Tuhan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Inilah waktu di mana Tuhan akan menolong engkau, di mana Tuhan akan memberkati engkau, memulihkan, menyembuhkan, bahkan Tuhan akan memberikan perkenanannya buat hidup saudara dan saya kalau kita malam hari ini mau bertobat.
mau berbalik pada jalan-jalannya Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, sesungguhnya waktu ini, katakan waktu ini adalah waktu perkenanan. Amin. Saat ini sekarang kita sadar saudara, waktu ini adalah waktu perkenanan. Jangan main-main lagi sama Tuhan yuk. Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di tempat yang kita cari perkenanan Tuhan. Maka sesungguhnya hari ini adalah apa kata firman Tuhan? Hari penyelamatan. Waktu ini adalah kesempatan. Waktu ini adalah penyelamatan. Mari di hari-hari akhir zaman ini bersikaplah anak-anak Tuhan, taat, setia, kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Tetap maju, berani melangkah, berani mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, mengikut Yesus, melayani. Semua kita mau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena kesempatan tidak akan dua kali Tuhan beri. Ketika saat ini Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara di hatimu, nah kamu maju ya melayani, lakukan, kerjakan. Jangan tunda-tunda. Karena inilah waktu, apa saudara? Waktu apa? Perkenanan. Karena inilah waktu apa? Penyelamatan buat hidup saudara dan saya. Betul, saudara sudah menerima keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau hidup kita di dalam pertobatan. Bertobat itu bukan hanya kepada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bertobat itu harus kita lakukan setiap hari. Katakan bertobat setiap hari. Tunjuk kiri kanan saudara. Ya, karena kita nggak bertobat ya. Kita seringkali menolak firman. Hari ini Tuhan berfirman buat saudara dan saya, jangan pernah tunda-tunda lagi. Bertindak, bergerak, bekerjalah terus, raihlah kata Tuhan. Hal yang baik telah Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Lakukanlah hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Jangan buang waktu lagi. Hidup kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian, membawa jiwa-jiwa, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan telah sediakan waktu perkenanan, waktu penyelamatan buat saudara dan saya. Tuhan telah sediakan, oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah kita membuang waktu ini, saudara. Katakan kiri kanan, jangan buang waktu ini. Ada amin, saudara. Mau melangkah maju, jangan buang kesempatan yang Tuhan sudah beri buat hidup saudara. Kuncinya, anak-anak Tuhan di tempat ini, siapapun engkau, ketika Tuhan mau pakai engkau, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kuncinya buka hati kita. Saya mau Tuhan, saya mau taat, saya mau mendengar perintah Tuhan, saya mau melakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jangan pernah yang terakhir membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Katakan kiri kananmu, jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Amin. Seringkali kita membanding-bandingkan, gak saudara? Jujur, dia kan suaranya bagus bulan nih, dia doanya wow bagus. Saya kan gak bisa doa, jangan suruh saya doa ya, hati-hati. Tuhan gak melihat doa yang kata-katanya indah, yang bagus, enggak. Tapi doa, walaupun singkat, padat, walaupun kata-katanya sederhana, Tuhan katakan, aku akan mendengar engkau. Makanya jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia mah bagus, suaranya hebat, penuh urapan, penuh kuasa, dengan baik. Kuasa dan urapan ada di dalam hidup saudara dan saya percaya, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena saudara adalah milik kepunyaan Tuhan, berharga di mata Tuhan, biji matanya Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Makanya jangan pernah membandingkan dengan orang lain, ya. Tetap maju, melangkah, bekerja, terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita sadar ya, mulai hari ini
Katakan, saya orang hebat. Katakan, saya orang hebat. Amin. Jadi jangan pernah membandingkan. Saya orang hebat, saya penuh urapan, saya penuh kuasa. Karena saya percaya dalam hidup saya ada Tuhan Yesus. Ada kuasa Roh Kudus yang memimpin, menuntun, mengarahkan, membimbing hidup saya. Maka saya percaya hidup saya ada dalam tangan Tuhan, perkenanan Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan mendengar engkau. Wow, luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk, mulai hari ini kita mau taat perintah Tuhan. Kita belajar seperti Musa, tetap setia maju di dalam Tuhan Yesus, melangkah maju, tidak menunda-nunda, tidak ragu. Dia tetap maju dan menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, hidupku boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Dalam keadaan apapun aku hari ini, aku mau melakukan kebaikan yang terbaik. Aku mau raih kebaikan dalam hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Siap? Inilah waktunya yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Ini firman-Nya. Kita baca sama-sama 2 Korintus 6 ayat 2. Jemaat yang membaca 2, 3. Pada waktu aku berkenan, Amin. aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Amin saudara. Dengar baik-baik saudara. Belajar peka. Belajar dengar suara Tuhan. Saudara percaya Tuhan mengurapi hidupmu. Ada kuasa. Aktifkan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pernah menolak firman. Ketika Tuhan mau mempercaya, engkau menjadi alat kepercayaan Tuhan. Bersiap kata Tuhan. Karena inilah waktunya untuk menyelamatkan. Hidup ini kesempatan. Karena penyesalan itu bukan awal, akhir. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, biar hidup kita untuk terus melayani Tuhan. Hidup kita selalu memuji, menyembah Tuhan. Hidup kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Roh Kudus katakan waktunya semakin singkat. Percayalah bahwa Tuhan akan mencurahkan anugerahnya buat hidup saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada hidup saudara dan saya. Tuhan memberikan kuasanya untuk menolong hidup saudara dan saya. Tuhan memberikan kuasanya untuk memberkati, memulihkan, menyembuhkan hidup saudara dan saya. Kuncinya tetap taat. Lakukan apa yang jadi perintah Tuhan dalam hidup. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Inilah waktu kesempatan yang Tuhan beri. Selama kita hidup, biar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari sudah kita tundukkan kepala. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Glory, haleluya. Saudara, kita jangan pernah main-main lagi dengan waktu-waktu yang ada hari-hari ini. Hidup ini anugerah. Hidup ini berkat dari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Seperti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, hari-hari ini, di akhir zaman ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari ini hari penyelamatan Tuhan buat saudara dan saya.
sungguh-sungguh lagi, setia, taat, takut Tuhan diurapi. Angkat pujian sebagai doa untuk melayani Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan taruh di hatimu, lakukan, lakukan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Jangan pernah sia-siakan, saudara. Harus katakan, oh Tuhan, harusnya untuk bangkit berdiri. Taruh tangan kanan di dadamu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Jangan saat kita sudah terbaring, sudah lelah, sudah tidak kuat, kita baru berkata, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau beribadah, mau sungguh-sungguh, saya mau jadi berkat. Tapi kondisi kita sudah tidak mampu. Tapi hari itu saudara sudah mendengar firman Tuhan. Buka hatimu, kurang batasnya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan pada Tuhan Yesus, amin, amin Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, berbicara kepada Tuhan Yesus. Inilah doamu, saudara. Aku rabatasi Tuhan. Inilah komitmenmu. Rabatasi ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Amin, amin, amin Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kami maju di dalam Engkau, untuk melayani. Tuhan, aku percaya Bapa, selama Tuhan beri kami kesempatan untuk hidup, biarlah kami terus melakukan kebaikan. Kami boleh melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Semua itu kemuliaan nama Bapa Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan materaikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi kami. Kami siap Tuhan untuk menjadi berkat. Dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan, diberkati untuk jadi berkat, diselamatkan untuk menyelamatkan. Hidup kami boleh memenangkan banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan
kemuliaan nama Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur berterima kasih kalau Tuhan mengingatkan bagi setiap kami kalau hari-hari ini adalah hari perkenanan-Mu, hari-hari ini hari penyelamatan-Mu. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh, kami mau taat, kami mau setia, kami mau melakukan perintah Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dalam langkah hidup kami. Kami percaya setiap kami diberkati, dipulihkan, disembuhkan, bahkan dipakai Tuhan dahsyat untuk kemuliaan. Dan kami percaya ketika kami terus melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, mahkota kehidupan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya bersama saya, katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, saya kembali. Haleluya, puji Tuhan. Firman yang sangat memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya secara pribadi merasa terberkati. Benar memang yang Ibu Pendeta Lani bilang, jangan menunda. Seringkali kita nanti aja deh, males, mager, masih sibuk, masih banyak harus kejar setoran. Jadi kadang-kadang panggilan setiap kita yang sudah Tuhan ingatkan dalam setiap hati kita singkirkan. Jadi sungguh saya secara pribadi sangat terberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Pendeta Lani. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menguatkan, memberkati setiap kami Tuhan. Bahwa kami tidak mau lagi menunda-nunda apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Seringkali kedagingan kami begitu kuat, tapi biarlah kami boleh mengalahkan kedagingan kami dengan roh yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kepekaan untuk setiap kami. Roh Kudus terus memperingati setiap kami, memberikan suara-suara yang begitu lembut, begitu manis untuk setiap kami, untuk kami boleh setia kepadamu ya Bapa. Kami juga mau belajar untuk melayani Engkau dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Tapi biarlah Engkau saja yang menyempurnakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, di dalam pelayan, dalam keluarga, di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, pendidikan kami. Biarlah kami boleh melayani dimanapun kami berada ya Bapa. Hidup kami boleh sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar Tuhan mengenai firman-Mu. Kami boleh mengenal karakter-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan, sehingga apa yang kami berikan boleh sungguh untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, setiap kami yang memberi dengan suka hati dan begitu tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita belajar lagu ini ya, bahwa semua orang Tuhan kasihi, semua orang Tuhan cintai. Haleluya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Kita ulang lagi ya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan.
Tuhan Yesus, ada semua dicipta Tuhan Yesus, ada semua dicipta Tuhan Yesus. Saya minta Pak Hendra kesediaannya untuk doa syafaat. Nanti selanjutnya doa berkat oleh Ibu Pendeta Lani. Bapak, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Bapak untuk apa yang boleh kami dengar pada sore hari ini Bapak. Biarlah firman-Mu Tuhan terus terngiang-ngiang di telinga kami Tuhan, terus menjadi rema Tuhan, yang menjadi bekal untuk kami boleh senantiasa selalu tanggap atas firman-Mu ya Bapak. Biar kami boleh tetap menyadari Tuhan di hidup ini Bapak, bahwa kami bukan siapa-siapa kalau bukan tanpa Tuhan. Biarlah kami boleh bergerak Tuhan, selalu tanggap respon positif Tuhan atas firman Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami di saat kami lemah tidak berdaya, di saat kami tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk selalu Tuhan mengandalkan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, apa yang sudah kami terima di dalam setiap pribadi lepas pribadi, setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kami, biar kami boleh senantiasa jalankan dengan baik. Kami tidak berdiam diri Tuhan, tapi kami boleh mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, baik sekecil apapun Tuhan, di mata Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa bercermin untuk firman-Mu pada sore hari ini Bapa, dan kami boleh senantiasa belajar Tuhan untuk menaklukkan diri kami, menaklukkan setiap ego-ego kami Tuhan, dan kami selalu percaya dan selalu menyadari Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini boleh senantiasa menjadi berkat dan boleh selalu Tuhan diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Kami rindu, kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan untuk Tuhan, Tuhan senantiasa perhitungkan. Tuhan senantiasa catat setiap apa yang sudah kami kerjakan, bukan untuk kegagahan dan kesembuhan kami, tapi kami rindu semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih pada saat ini juga kami mau bawa pokok doa kami khususnya buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa bangsa ini senantiasa bertekuk lutut di bawah kaki-Mu, mengaku dengan mulut percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya Tuhan kita bisa diselamatkan. Kami bersyukur Bapa, kami rindu Tuhan bangsa ini boleh membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu Tuhan jiwa-jiwa boleh senantiasa datang kepadamu ya Bapa, setiap hari, bahkan setiap saat, setiap detik Tuhan, jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau. Kami rindu bangsa ini, bangsa yang boleh senantiasa membuka hati untuk pelayanan pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan bangsa ini juga selalu Tuhan diberkati Tuhan dalam apapun juga Tuhan. Tuhan tolong Bapa lepaskan dari setiap permasalahan, setiap beban yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami percaya kalau dengan Tuhan bangsa ini boleh mengalami Tuhan kemenangan, kemerdekaan Tuhan, dan dilepaskan dari setiap problem masalah yang terjadi di bangsa ini, baik politik maupun ekonomi yang sedang dialami oleh bangsa ini Tuhan, begitu terjadi secara luar biasa Tuhan. Biarlah kiranya lewat apapun yang terjadi membuat bangsa ini boleh senantiasa datang kepada Tuhan. Kami rindu juga Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan terus bersatu. Amin. Berdoa Tuhan
untuk berkolaborasi Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan lewat doa-doa Tuhan. Bangsa ini boleh percaya kepada Tuhan dan mengalami Tuhan terobosan-terobosan baru Tuhan. Kami rindu bangsa ini boleh tetap diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Meskipun banyak sekali masalah yang terjadi di bangsa ini, kami rindu Tuhan, bangsa ini boleh mengalami Tuhan kebebasan dan mengalami kemerdekaan, dan boleh keluar dari setiap permasalahan yang terjadi di negara dan bangsa ini Tuhan. Kami rindu juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, khususnya di BKGS yang ada di berbagai tempat dimanapun, bahkan di Sukabumi sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ego-ego para hamba-hamba Tuhan, setiap hal-hal yang merintangi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di kota ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan akan tolong Bapa. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-gereja Tuhan, supaya setiap gereja, setiap umat boleh bergandeng tangan, boleh berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu, khususnya untuk kemajuan pekerjaan-Mu di kota Sukabumi. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, semua pelayan-pelayan-Mu, semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biar Engkau mau pakai kami, urapi kami Tuhan. Tambahkan terus Tuhan, upgrade kami Tuhan. Amin. Ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Supaya kami boleh tambah lebih Tuhan. Kami boleh lebih sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan pembangunan gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan, bahkan di tempat ini. Amin. Kami rindu pekerjaan Tuhan terus dinyatakan Tuhan. Kuasa Allah bekerja. Satu gedung ibadah yang kami rindukan di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bentar kami akan mengundang hamba doa berkat. Mari saudara saya untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu dan angkat tangan pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur terima kasih kami malam hari ini kehadirat Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, pengagungan kami di hadirat Tuhan. Lewat ibadah kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami umat-Mu di tempat ini, kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami mengalami berkat, kemurahan dan janji Tuhan. Karena kami percaya setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan-Mu, ada pemulihan, kesembuhan. Bahkan Tuhan, aku percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, bahkan Tuhan yang kekurangan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat berkat anugerah kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Mari saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun dari surga di dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan dan pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir, tercurah dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga lumbung-lumbungmu, bejana-bejanamu dipenuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Tuhan apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung kemanapun kaki anak-anak-Mu melangkah berjalan. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, mengurapi dan memberkatinya, menjaga, melindungi, memagari, bahkan membentengi. Tiang awan, tiang api selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan aku percaya Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah dalam hidup kami, keluarga kami, anak menantu cucu kami, suami kami, istri kami, bahkan pekerjaan pelayanan kami, rumah-rumah kami. Kami percaya ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat
malam hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapa. Setiap kami boleh menerima berkat dari Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami sudah menerima berkat kelimpahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan memberkati, berlimpah-limpah. Kami terima malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perluas daerah pelayanan kami, daerah ekonomi kami, pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perluas apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, menundungi, membentengi, melindungi, memagari, bahkan menggendong setiap hidup kami dalam mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, kuasa-kuasa nenek moyang tidak dapat mendekat dalam setiap hidup kami. Kami percaya bahkan ketakutan pun tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Kecemasan sekalipun tidak dapat mendekat hidup kami. Karena kami percaya dalam hidup kami ada Tuhan Yesus. Roh Tuhan di dalam hidup kami lebih besar dari apapun yang ada dalam hidup, dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan. Kami boleh menerima kemenangan, mujizat, keajaiban terjadi di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus yang